Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalifah, mahasiswi semester 3 Prodi Ekonomi Syariah STAI Tamiul Mukminin Banjarnegara. Saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah As-Syajar yang diampu oleh Bapak dosen Abbas Sarotin dengan judul Perbedaan Sholat Menurut Madhab. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang madhab. Madhab adalah pokok pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut bahasa Arab, madhab berasal dari sifat masdar mimi atau kata sifat dan isim makan atau keterangan tempat dari akar kata tempat fikih. Munculnya madhab merupakan bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam yang tertata rapi mulai dari generasi sahabat, tabi'in sampai pada masa keemasan Khilafah Abbasiyah. Bagi setiap muslim yang sudah balik dan dewasa serta sehat, melaksanakan sholat itu adalah wajib. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan dasar dari esensi Islam. Ada beberapa ketentuan dalam sholat, yaitu syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Dan perbedaan pemikiran di antara empat mazhab ini terjadi pada poin rukun dan tata caranya dalam sholat yang disebabkan oleh berbedanya persepsi dari masing-masing mazhab. Akan kita pelajari lebih lanjut lagi tentang perbedaan rukun sholat menurut empat mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 6, yaitu takbiratul ihram. Menurut beliau, takbiratul ihram bisa menggunakan kata lain dalam bahasa Arab, seperti contohnya lafaz al-adhan dan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu berdiri. Menurut beliau, melaksanakan sholat fardu diwajibkan berdiri. Apabila tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk melakukannya dengan duduk. Dan apabila tidak mampu untuk duduk, maka boleh dengan tidur telentang menghadap ke arah kiblat. Apabila tidak mampu, maka dianjurkan untuk sholat menggunakan isyarat. Dan apabila menggunakan isyarat masih tidak mampu untuk melakukannya juga, maka telah gugur kewajiban sholatnya atas dirinya. Namun, ia harus mengganti atau mengqadha apabila sudah hilang sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan sholat. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun sholat, namun bacaan basmalah pada surah Al-Fatihah menurut pendapat mazhab Hanafi ini bahwa membacanya disunahkan untuk dibaca pelan, minimal membacanya di dalam hati. Beliau juga berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah tidak wajib karena menurut beliau yang terpenting dalam sholat adalah membaca ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu ruku. Menurut semua ulama, ruku itu wajib dilaksanakan dalam sholat. Hanya saja berbeda pendapat dalam hal tumakninahnya. Menurut Imam Hanafi tidak wajib bertumakninah, namun diwajibkan untuk membungkukkan badan dengan posisi yang lurus, dan tidak diwajibkan berzikir dalam sholat, hanya disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Yang kelima yaitu sujud. Menurut beliau, yang sudah diwajibkan di dalam ruku juga diwajibkan dalam sujud. Yang keenam, duduk tasyahud akhir. Menurut beliau, duduk tasyahud akhir ini hukumnya adalah fardu. Waktu duduknya yaitu selama bacaan tasyahud sampai pada kalimat Abdu wa Rasul. Yang selanjutnya yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 13, yaitu yang pertama niat. Menurut beliau, niat menjadi rukun dalam sholat. Niat dilakukan bersamaan dengan suatu pekerjaan atau takbiratul ihram, dan melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, takbiratul ihram. Menurut beliau saat takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar boleh diganti dengan kalimat Allahu Akbar, yaitu dengan menambahkan huruf alif dan lam pada kata akbar. Takbiratul ihram dilakukan dengan berdiri apabila ia mampu, dan saat mengucapkan kalimat takbir suaranya harus bisa didengar oleh diri sendiri atau dengan perkiraan apabila ia adalah orang yang tuli. Yang ketiga yaitu berdiri. Diwajibkan berdiri tegak dalam sholat fardu. Apabila tidak mampu, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, maka boleh dengan duduk miring ke kanan menghadap kiblat seperti posisi orang meninggal di liang lahat. Apabila masih tidak mampu, maka laksanakanlah sholat dengan isyarat menggunakan kedipan mata. Jika tidak mampu melakukannya, maka ia harus berzikir dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga masih tidak mampu, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi.
Karena menurut beliau, sholat itu tidak akan pernah gugur kewajibannya dalam keadaan apapun. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunahkan untuk dibaca jahar. Beliau menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan lainnya, sebagaimana firman tersebut yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin membaca surah Al-Fatihah maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu dari ayat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Yang kelima yaitu ruku. Ruku diwajibkan dalam sholat, namun zikir ketika ruku itu tidak wajib, hanya disunahkan membaca tasbih dan bertumaninah. 6. I'tidal. Wajib mengangkat kepala dan beritidal. Disunahkan untuk membaca kalimat tasmi yaitu Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh yaitu sujud. Wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat dan kewajiban yang dilakukan di dalam ruku juga dilakukan dalam sujud. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Wajib dilakukan menurut madhab Imam Syafi'i. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Menurut beliau tasyahud akhir itu wajib dilakukan dalam sholat. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi. Dalam sholat hukumnya adalah wajib karena termasuk dalam rukun sholat. Yang ke-12 salam. Dalam sholat hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Yang ke-13 tertib. Tertib itu artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut madhab Hambali. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah wajib dan kalimatnya adalah Allahu Akbar. Yang kedua yaitu berdiri. Jika sudah tidak mampu berdiri maka diperbolehkan untuk duduk. Tapi jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan untuk tidur miring. Apabila tidak bisa, maka boleh untuk tidur terlentang dan kepala menghadap ke arah kiblat. Dan apabila itu juga tidak bisa, maka harus berisyarat dengan kepala atau kedipan mata. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah adalah wajib dan sesudahnya sunnah untuk membaca ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan pada sholat maghrib dan isya wajib untuk membaca dengan nyaring. Yang keempat yaitu ruku. Menurut beliau, diwajibkan membaca tasbih ketika ruku dan wajib untuk membungkukkan badan dengan posisi telapak tangan diletakkan di kedua lutut dan bertumaninah. Yang kelima yaitu i'tidal. I'tidal itu wajib dan apabila tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Disunahkan membaca tasbih. Yang keenam yaitu sujud. Adalah wajib dan ada 7 anggota yang harus digunakan dalam sujud yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Sujud dilakukan 2 kali pada setiap rakaat dan yang diwajibkan dalam ruku maka juga diwajibkan dalam sujud. Yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Menurut beliau duduk di antara 2 sujud ini wajib. Yang kedelapan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir juga diwajibkan menurut beliau. Yang kesembilan yaitu membaca tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat yaitu wajib. Yang ke-10 yaitu membaca sholawat Nabi juga merupakan bagian dari rukun sholat. Yang ke-11 salam adalah hal yang wajib baik salam pertama maupun salam yang kedua. Yang ke-12 yaitu tertib. Yang dimaksud adalah urut. Jadi dalam sholat harus tertib. Jika tidak tertib maka sholatnya tidak sah. Yang ke-13 yaitu tumaninah menurut beliau adalah wajib. Yang selanjutnya yaitu madhab Maliki. Beliau berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 13, yaitu yang pertama adalah niat. Menurut beliau, melafadzkan niat saat takbiratul ihram adalah bid'ah. Yang kedua, takbiratul ihram. Pendapat beliau sama dengan Imam Maliki, yaitu wajib. Dan kalimatnya adalah Allahu Akbar. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata yang lain. Yang ketiga yaitu berdiri. Menurut beliau, apabila sudah tidak bisa sholat menggunakan isyarat, maka telah gugur kewajiban sholatnya dan tidak wajib untuk menggantinya. Yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Bagi imam adalah wajib, akan tetapi bagi makmum diwajibkan untuk membaca dengan pelan. Jika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka makmum harus diam dan menyimak bacaan imam agar mendapat rahmat. Yang kelima, yaitu ruku. Semua ulama berpendapat bahwa ruku adalah wajib.
Bedanya adalah dalam hal tumakninahnya. Menurut beliau, dalam ruku itu tidak diwajibkan untuk berzikir. Yang keenam yaitu i'tidal. Menurut beliau adalah wajib dan disunahkan membaca kalimat tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh sujud. Sujud harus mendekatkan telapak tangan, setelah itu kedua lutut, dan kewajiban yang dilakukan di dalam ruku juga wajib dilakukan dalam sujud. Yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah wajib. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Menurut beliau, ketika tasyahud akhir dianjurkan untuk menekuk jari kecuali jari telunjuk dan jempol sebelah kanan. Jari tengah menekuk ke arah bawah jempol dan jari digerakkan ke arah kanan dan kiri secara terus-menerus dengan pelan. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir adalah wajib. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Hukumnya adalah sunnah karena tidak termasuk rukun sholat dan sholat tidak sah tanpa membaca salawat Nabi. Yang ke-12 yaitu salam. Salam adalah wajib. Yang ke-13 tertib. Menurut beliau juga termasuk rukun dalam sholat. Yang selanjutnya yaitu madhab Maliki. Beliau berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 13, yaitu yang pertama adalah niat. Menurut beliau, melafadzkan niat saat takbiratul ihram adalah bid'ah. Yang kedua, takbiratul ihram. Pendapat beliau sama dengan Imam Maliki, yaitu wajib. Dan kalimatnya adalah Allahu Akbar. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata yang lain. Yang ketiga yaitu berdiri. Menurut beliau, apabila sudah tidak bisa salat menggunakan isyarat, maka telah gugur kewajiban salatnya dan tidak wajib untuk menggantinya. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Bagi imam adalah wajib, akan tetapi bagi makmum diwajibkan untuk membaca dengan pelan. Jika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka makmum harus diam dan menyimak bacaan imam agar mendapat rahmat. Yang kelima yaitu ruku. Semua ulama berpendapat bahwa ruku adalah wajib. Bedanya adalah dalam hal tumakninahnya. Menurut beliau, dalam ruku itu tidak diwajibkan untuk berzikir. Yang keenam yaitu i'tidal. Menurut beliau adalah wajib dan disunahkan membaca kalimat tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh sujud. Sujud harus mendekatkan telapak tangan, setelah itu kedua lutut, dan kewajiban yang dilakukan di dalam ruku juga wajib dilakukan dalam sujud. Yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah wajib. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Menurut beliau, ketika tasyahud akhir dianjurkan untuk menekuk jari kecuali jari telunjuk dan jempol sebelah kanan. Jari tengah menekuk ke arah bawah jempol dan jari digerakkan ke arah kanan dan kiri secara terus-menerus dengan pelan. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir adalah wajib. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Hukumnya adalah sunnah karena tidak termasuk rukun salat dan salat akan tetap sah tanpa membaca salawat Nabi. Yang ke-12 yaitu salam. Salam termasuk wajib. Yang ke-13 tertib. Menurut beliau juga termasuk rukun dalam salat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.